Selamat datang siswa-siswi SMA Dharma Yuda kelas 11 IPA dalam pembelajaran. Tadi kok lancar ya, sekarang enggak ya? Oke, selamat datang lagi kepada siswa-siswi SMA Dharma Yuda kelas 11 IPA. Pada pertemuan kali ini kita akan mereview pelajaran kita, yaitu ekonomi lintas minat. Berikut ini adalah pertanyaan yang akan dijawab dan akan keluar pada saat ujian akhir semester ekonomi lintas minat kelas 11. Yang pertama adalah sebutkan pengertian kesempatan kerja. Yang kedua, jelaskan bagan hubungan penduduk, angkatan kerja, dan pengangguran. Berikutnya, jelaskan cara menghitung tingkat partisipasi kerja. Kemudian, jelaskan upaya untuk meningkatkan mutu tenaga kerja. Berikutnya, jelaskan 6 sistem upah. Lalu, jelaskan jenis pengangguran menurut sebab atau menurut penyebabnya. Kemudian, jelaskan perbedaan industri padat karya dan industri padat modal. Sebutkan pengertian pasar tenaga kerja. Lalu, jelaskan metode perhitungan indeks tak tertimbang. Dan kemudian jelaskan lagi metode perhitungan indeks tertimbang, yaitu indeks harga, last price, dan Paasche. Sebutkan pengertian inflasi. Jelaskan penyebab inflasi. Kemudian jelaskan teori inflasi menurut Keynes. Jelaskan 3 jenis inflasi. Jelaskan dampak inflasi. Jelaskan kebijakan moneter dan fiskal menurut inflasi. Berikutnya, kebijakan moneter dan fiskal untuk menurunkan inflasi. Dan yang terakhir, sebutkan faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Mari kita mulai dengan pertanyaan pertama, yaitu sebutkan pengertian kesempatan kerja. Kesempatan kerja menurut Craig Clay tahun 2009, kesempatan kerja adalah jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat, baik yang telah diisi maupun jumlah lapangan kerja yang masih kosong. Dengan kata lain, kesempatan kerja adalah tersedianya lapangan kerja bagi angkatan kerja yang membutuhkan pekerjaan. Pertanyaan kedua yaitu jelaskan bagan hubungan penduduk, angkatan kerja, dan pengangguran. Nah, coba lihat bagan ini. Paling atas itu adalah penduduk, yaitu semua penduduk Indonesia dari bayi sampai lansia. Semua penduduk itu terbagi menjadi 2, yaitu penduduk usia kerja dan penduduk di luar usia kerja. Di mana penduduk usia kerja itu adalah penduduk yang berusia 18 tahun ke atas. Dan penduduk di luar usia kerja yaitu penduduk yang di bawah 18 tahun. Sekarang penduduk usia kerja itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah angkatan kerja dan yang kedua adalah bukan angkatan kerja. Di sini perbedaannya adalah angkatan kerja itu adalah penduduk usia kerja yang sedang bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan dan ingin bekerja. Sedangkan bukan angkatan kerja itu adalah penduduk usia kerja yang mempunyai alasan sendiri untuk tidak bekerja. Sebagai contoh adalah ibu rumah tangga memilih untuk tidak bekerja demi menjaga atau merawat keluarganya. Atau siswa dan mahasiswa yang sudah berusia produktif atau usia kerja, tetapi memilih untuk tidak bekerja karena alasan pendidikan. Sekarang kita lanjut kepada angkatan kerja. Angkatan kerja itu terbagi menjadi 2. Pertama, orang yang bekerja. Dan yang kedua adalah orang yang mencari pekerjaan, alias menganggur. Dan dalam angkatan kerja itu sendiri, orang yang bekerja itu juga terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah orang yang bekerja penuh. Itu adalah pekerja yang bekerja full time kira-kira sekitar 40 jam per minggu. Sedangkan setengah menganggur, biasanya orang yang bekerja di bawah 40 jam, bisa jadi 20 jam, 21 jam,
Sekarang kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Jelaskan cara menghitung tingkat partisipasi kerja. Caranya cukup gampang. Rumusnya adalah tingkat partisipasi angkatan kerja sama dengan angkatan kerja dibagi penduduk usia kerja dikali 100. Dari angka itu kita dapatkan tingkat partisipasi kerja. Pertanyaan berikutnya. Jelaskan upaya untuk meningkatkan mutu tenaga kerja. Yang pertama, menyiapkan tenaga kerja yang terampil dengan meningkatkan pendidikan formal bagi penduduk usia sekolah. Makanya di Indonesia sudah dikenal istilah wajib belajar 9 tahun. Yang kedua, menyiapkan tenaga kerja yang mampu bekerja keras dan produktif dengan meningkatkan kesehatan melalui perbaikan gizi penduduk. Dan berikutnya yaitu mengadakan pelatihan-pelatihan yang akan meningkatkan skill tenaga kerja. Oke, pertanyaan berikutnya adalah jelaskan 6 sistem upah. Mari kita mulai. Yang pertama adalah upah menurut waktu. Upahnya berdasarkan upah yang didasarkan pada lama bekerja, seperti upah harian, upah mingguan, dan upah bulanan. Yang kedua adalah upah prestasi, di mana besarnya upah didasarkan atas hasil-hasil prestasi karyawan. Yang ketiga adalah upah skala. Besarnya upah didasarkan atas hasil produksi masing-masing buruh atau karyawannya. Yang keempat, upah indeks. Besarnya upah itu berdasarkan dari perubahan harga barang. Dan upah indeks ini sangat dipengaruhi oleh laju inflasi suatu negara. Yang kelima, yaitu upah co-partnership. Upah ini adalah upah yang diterima karyawan dari pembagian dividen atas kepemilikan saham di perusahaan tersebut. Berikutnya, upah premi. Upah yang diterima setiap bulan oleh karyawan ditambah dengan premi yang diterima setiap tahun. Berikutnya, jelaskan jenis pengangguran menurut sebab. Pertama, yaitu pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang disebabkan oleh kekakuan upah dan penjatahan pekerjaan. Di sini, penawaran kerja atau penawaran tenaga kerja itu lebih besar daripada permintaan tenaga kerja itu sendiri, sehingga muncullah pengangguran struktural. Yang kedua, pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang disebabkan oleh waktu yang dibutuhkan orang untuk mencari pekerjaan. Hal ini bisa jadi terjadi karena kesenjangan informasi antara si pemberi kerja dan si pencari kerja. Yang kedua, letak geografis, dan yang ketiga adalah waktu perekrutan yang lama. Berikutnya adalah pengangguran musiman. Pengangguran musiman merupakan pengangguran yang terjadi karena pergantian musim. Misalnya, petani pada saat musim tanam mempunyai pekerjaan, tetapi pada saat musim kemarau, mereka tidak mempunyai pekerjaan. Berikutnya, pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi ini merupakan pengangguran yang disebabkan oleh penggunaan teknologi, seperti mesin-mesin modern yang menggantikan kerja para pekerja, sehingga mengurangi penggunaan tenaga kerja manusia. Berikutnya adalah pengangguran konjungtur. Pengangguran konjungtur adalah pengangguran yang disebabkan oleh adanya siklus konjungtur atau perubahan kegiatan perekonomian. Berikutnya adalah pengangguran muda. Ini adalah pengangguran yang disebabkan oleh kurang memadainya keterampilan dan pengalaman kerja generasi muda. Dan yang terakhir adalah pengangguran tua.
Pengangguran ini disebabkan oleh faktor usia seseorang yang lanjut sehingga tidak produktif lagi. Sekarang untuk mencari tingkat pengangguran, kita akan memakai rumus tingkat pengangguran sama dengan jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja lalu dikali 100. Oke, berikutnya jelaskan perbedaan industri padat karya dan industri padat modal. Industri padat modal itu adalah industri yang dibangun dengan modal yang besar dan untuk kegiatan operasional maupun untuk pembangunannya. Sedangkan industri padat karya itu adalah industri yang lebih dititik beratkan kepada sejumlah besar tenaga kerja atau pekerja dalam pembangunan dan pengoperasiannya. Sehingga di sini biasanya dapat dilihat kalau industri padat modal itu lebih banyak kegiatan dilakukan oleh mesin, sedangkan industri padat karya itu lebih banyak dilakukan oleh para buruh. Berikutnya, jelaskan pengertian pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja adalah tempat pertemuan pencari kerja dengan pemakai jasa tenaga kerja. Berikutnya, jelaskan metode perhitungan indeks harga tak tertimbang. Untuk indeks harga tak tertimbang, kita akan memakai rumus P0N sama dengan sigma PN dibagi sigma P0 dikali 100, di mana PN adalah harga tahun yang dihitung dan P0 adalah harga tahun dasar. Nah, sekarang kita akan masuk contoh soal. Di sini ada sejumlah bahan-bahan pokok di tahun 2015 dan tahun 2016. Langkah pertama yaitu kita akan menjumlahkan masing-masing tahun. Yang pertama di tahun 2015 kita dapatkan angka 68.000. Sedangkan di tahun 2016 kita mendapatkan angka 74.700. Sekarang kita akan memasukkan rumus yang tadi. Lalu kita masukkan angkanya dan terakhir kita dapat nilainya adalah 109,85, yang artinya pada tahun 2016 terjadi kenaikan harga 9,85% dari tahun 2014. Jadi berikutnya, bagaimana dengan metode indeks harga tidak tertimbang? Ada dua metode yang akan kita bahas, yaitu metode perhitungan indeks harga last pay rest. Di sini, indeks harga last pay rest adalah sigma PN Q0 dibagi sigma P0 Q0 dikali 100. Jadi di sini, pada indeks harga last pay rest, kita dititik beratkan kepada Q0. Dengan keterangan bahwa PN adalah harga tahun yang dihitung, P0 adalah harga tahun dasar, dan Q0 adalah kuantitas barang tahun dasar. Sekarang kita masuk contoh soal. Di sini sudah ada P0 yaitu tahun 2012 sebagai P0, lalu 2013 sebagai PN, kemudian kuantitasnya 2012 sebagai Q0 dan 2013 sebagai QN. Lalu cara yang pertama adalah kita kalikan dulu, yaitu PN kali Q0 dan P0 kali Q0. Di mana sebagai contoh adalah PN kali Q0 di sini 7 untuk pisang, yaitu 7.200 dikali 500. Kita dapatkan 3.600.000. Dan begitu seterusnya sampai ke apel. Lalu setelah itu baru kita jumlahkan. Dan kita dapat angka 9.705.000. Nah, begitu juga dengan P0 Q0. Mengalikan P0 harga di tahun 2012 dan Q0 itu kuantitas di tahun 2012. Dan kita dapatkan angka 9.055.000. Jadi sekarang kita tinggal memasukkan ke rumus. Dan
kita dapatkan hasil 107,18. Jadi kesimpulannya adalah pada tahun 2013 terjadi kenaikan harga sebesar 7,18% dari tahun 2012. Sekarang kita lanjut ke indeks harga pasce. Di sini rumusnya sangat mirip dengan indeks harga Las Vegas, tetapi di sini kita menitik beratkan kepada QN, di mana QN adalah kuantitas tahun yang dihitung. Dan caranya juga sama, kita kalikan dulu PNQN dan P0QN. Nah, di sana kita jumlahkan dan dapat angka 10.232.000 untuk PNQN dan 9.542.000 untuk P0QN. Jadi sekarang kita tinggal memasukkan angkanya ke dalam rumus. Kita dapat hasil 107,23. Jadi kesimpulannya adalah pada tahun 2013 terjadi kenaikan harga sebesar 7,23% dari tahun 2012. Sekarang kita akan masuk inflasi. Dimulai dengan pengertian inflasi. Jadi inflasi adalah keadaan perekonomian di mana harga-harga secara umum mengalami kenaikan dalam waktu lama. Yang berikutnya jelaskan penyebab inflasi. Ada dua penyebab inflasi di sini. Yang pertama adalah inflasi dorongan biaya produksi, yaitu cost push inflation. Inflasi ini terjadi karena adanya kenaikan bahan baku produksi atau biaya operasional. Hal ini mengakibatkan perusahaan harus menaikkan harga barang karena kenaikan biaya operasional tersebut. Yang kedua adalah inflasi tarikan permintaan atau demand pull inflation. Inflasi ini terjadi karena adanya kenaikan permintaan barang tetapi penawaran tetap. Hal ini mengakibatkan harga barang akan naik. Berikutnya, kita akan membahas teori inflasi menurut Keynes. Menurut Keynes, inflasi terjadi karena perebutan perolehan barang dan jasa oleh masyarakat yang ingin memperoleh barang dan jasa dengan kredit. Investasi rumah tangga produksi akan memperluas usahanya dengan cara kredit. Sementara itu, pemerintah akan mencetak uang baru. Akibat permintaan agregat meningkat melebihi jumlah barang dan jasa, maka terjadilah kenaikan harga. Berikutnya adalah jelaskan 3 jenis inflasi. Yang pertama adalah inflasi merayap, di mana tingkat inflasi berada di bawah angka 10%. Di sini perekonomian masih stabil dan belum terlalu mempengaruhi roda perekonomian. Yang kedua adalah inflasi meloncat, itu sekitar 10% sampai 30%. Pada inflasi ini, orang-orang yang berpendapatan tetap akan mulai terkena dampaknya. Dan yang ketiga adalah inflasi tinggi. Pada inflasi ini, perekonomian sudah mulai kacau, di mana harga-harga melonjak tinggi. Makanya di sini harus dilakukan suatu penanggulangan yang konkret. Berikutnya kita akan membahas dampak inflasi. Terhadap pendapatan, inflasi dapat menguntungkan produsen, tetapi akan merugikan seseorang atau masyarakat yang berpendapatan tetap. Terhadap ekspor, harga barang ekspor semakin mahal sehingga daya saing akan berkurang. Terhadap minat orang untuk menabung, pendapatan real berkurang karena jumlah bunga berkurang karena inflasi. Dan terdapat kalkulasi harga pokok. Harga yang ditetapkan dapat terlalu kecil atau terlalu besar. Berikutnya jelaskan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal untuk menurunkan inflasi. Untuk kebijakan moneter sendiri, itu adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral.
dan bank sentral di Indonesia adalah BI. Ada 3 kebijakan moneter yang dipercaya bisa mengurangi laju inflasi. Yang pertama adalah kebijakan penetapan persediaan kas, yaitu meningkatkan persediaan kas bank umum agar uang yang beredar bisa lebih sedikit atau menyusut. Yang kedua adalah kebijakan diskonto, yaitu meningkatkan suku bunga, sehingga masyarakat akan cenderung untuk menabung. Yang ketiga adalah operasi pasar terbuka, yaitu dengan menjual surat-surat berharga atau surat utang negara kepada masyarakat dan diharapkan akan menyusutkan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang kedua, untuk kebijakan fiskal, itu adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dan kebijakan ini biasanya akan mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran negara. Sebagai contoh, kebijakan fiskal untuk mengurangi inflasi adalah menghemat pengeluaran pemerintah. Dan yang kedua yaitu menaikkan tarif pajak. Dan yang terakhir, sebutkan faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Faktor-faktornya antara lain, dorongan untuk melakukan transaksi, lalu dorongan untuk berjaga-jaga, dorongan untuk spekulasi, tingkat harga, tingkat suku bunga, ekspektasi atau perkiraan, dan meningkatnya produksi barang dan jasa. Itu adalah topik-topik yang akan keluar nantinya pada saat ujian akhir semester. Diharapkan setelah menonton video ini semuanya bisa paham dan dapat menjawab pertanyaan dengan baik dan benar. Sekian untuk video kali ini dan sampai ketemu lagi pada video selanjutnya.